Shalom Bapak Ibu Saudara, pendengar setia BSCD dimanapun Anda berada. Saya Vikaris Oktaviani, bertugas di Resort GKI Marikoi. Pada saat ini saya akan membawa kita bersama merenungi firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 44 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Berkatilah kami ya Allah, agar kami mampu untuk mentaati kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 44 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dengan perikop Tuhan satu-satunya Allah. Demikian bunyinya. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebutkan dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan nas firman Tuhan pada saat ini, saya memberikan tema bagi kita, yaitu Allah yang memelihara dan memberi hidup. Bagian firman Tuhan ini disebut sebagai kitab penghiburan yang ditujukan kepada bangsa Israel ketika mereka hidup dalam pembuangan di Babel. Sehingga Allah melalui Yesaya mengingatkan umatnya bahwa Dia tidak melupakan mereka. Ia tetap berdaulat dan berjanji akan memulihkan kehidupan mereka. Bagian ini menjadi penguatan bahwa hanya Allah yang sejati dan setia. Dialah satu-satunya Allah. Allah menyatakan siapa dirinya dan apa yang akan Ia lakukan bagi umatnya dengan tujuan supaya mereka tidak takut dan tidak tersesat. Yesaya pasal 44 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8 dimulai dengan Allah yang menyapa umatnya sebagai hambaku dan yang telah kupilih. Hal ini merupakan penegasan akan identitas umatnya yang sebagai umat pilihan Allah. Sekaligus ini merupakan penegasan yang mau mengingatkan bahwa identitas sebagai umat pilihan Allah adalah karena anugerah Allah. Kemudian firman-Nya pun menyatakan bahwa Allah tidak hanya memilih Israel sebagai umatnya, tetapi Ia telah membentuk mereka sejak dalam kandungan. Hal ini mau menunjukkan bahwa ada hubungan yang tidak biasa antara Allah dengan umatnya, sehingga mereka dikasihi dan dipulihkan olehnya. Allah pun berjanji
bahwa Ia akan mencurahkan air ke atas tanah yang kering dan Roh-Nya atas keturunan umat-Nya. Hal ini merupakan sebuah gambaran bahwa Allah akan memulihkan kehidupan umat-Nya. Ia akan memberikan kehidupan yang baru bagi umat yang telah layu dan kering secara rohani. Allah juga menegaskan bahwa tidak ada Allah lain selain Dia. Dia adalah penebus dan pencipta segalanya. Tidak ada Allah lain yang bisa menubuatkan dan menyelamatkan umat-Nya seperti yang telah Dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tentu sebagai manusia kita seringkali dihadang dengan kesulitan dan pergumulan yang membuat kita takut bahkan hilang arah. Namun di dalam firman-Nya pada saat ini kita bersama diingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah kita tidak perlu takut dan gentar. Karena kesulitan, pergumulan yang kita hadapi tidak lebih berkuasa daripada Allah yang kita miliki. Ia adalah Allah yang telah menyatakan janjinya dan Ia adalah Allah yang setia pada janjinya. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut karena Ia telah memilih dan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Mampukanlah kami supaya kami senantiasa taat dan setia untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.